agar firman ini dapat menjadi bahagian kita sekalian. Puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan doa, ucapan syukur, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah karuniakan kepada kami sepanjang hari ini, untuk lindungan dan pemeliharaan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam kami, sampai kami bisa berada dalam tempat ini. Semua terjadi hanya oleh kemurahan-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, sekalipun kami menyadari bahwa apa yang sudah kami persembahkan masih belum sesuai dengan apa yang sudah kami terima dari Dikau Tuhan. Persembahan kami memuji, menyanyi, memuliakan nama-Mu masih belum sempurna Tuhan. Tetapi itulah yang dapat kami lakukan. Kami mohon kiranya Engkau menerima segala doa persembahan yang sudah kami naikkan, seraya Engkau juga berkemurahan bagi kami untuk saat ini tetap berada di tengah-tengah kami. Nyatakan pribadi-Mu dalam firman-Mu Tuhan, menjawab segala doa yang sudah kami naikkan, menjawab dan memberikan kami jawaban atas segala persoalan yang ada dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk di bawah kaki Dikau. Urapi kami semua Tuhan. Tolong kami lewat kuasa Roh-Mu yang suci untuk berkemampuan mendengar, untuk berkemampuan mengerti firman-Mu, memilikinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang dan saat ini kita akan bersama-sama memeriksa firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah menyelidiki terutama Fatsal 19, kitab Wahyu Fatsal 19 sudah sampai pada ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, dan semua pasukan yang di surga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Puji Tuhan. Pakaian dari imam-imam. Dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-25, pakaian ini merupakan pakaian pelayanan dari imam besar yang juga imam-imam di hadapan hadirat Tuhan. Jadi bahagian ayat 11 sampai ayat 16 ini adalah penampilan dari imam besar disertai dengan para imam-imam. Kita nanti akan kita semua menjadi imam-imam, menunggang kuda dan memakai lenan halus yang putih bersih. Menunggang kuda putih. Ini berarti saatnya pelayanan kita nanti tidak dengan kekuatan manusia, tidak dengan kemampuan kita sendiri, tetapi kemampuan kita dari Tuhan yang adalah Roh Suci. Roh Kudus akan tetap menyertai kita. Dia akan memberikan pertolongan dalam kita melayani, pelayanan sepenuhnya dalam urapan Roh-Nya yang suci. Sekarang kita akan membaca ayat 15. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam akan diulang lagi. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, memukul segala bangsa. Terus. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah.
yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, Raja segala raja, Tuan segala tuan. Di sini dia akan tampil sebagai imam besar dengan segala kewibawaan penuh. Di dalam pelayanan Yesus di dunia, waktu ia datang sebagai manusia, mengerjakan pekerjaan penyelamatan, pekerjaan pendamaian, kita pernah membaca dan mendengarkan cerita bagaimana Yesus masuk ke dalam bait Allah, mengadakan penyucian di dalam bait Allah. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes diceritakan mengenai hal ini. Yesus masuk dalam bait Allah mengadakan pekerjaan penyucian dalam kedudukannya dan kewibawaan seorang imam besar. Dia menyucikan dengan cambuk, saudara-saudaraku. Dia menyucikan dengan cambuk, itulah firman Allah. Cambuk itu adalah firman Allah yang pernah datang menyatakan kasihnya kepada manusia. Ingin menyatu dengan manusia. Tali yang dipakai oleh Tuhan untuk mencambuk, mengadakan penyucian ini adalah firman Allah yang ditolak. Kasih Allah dalam pemberitaan firman yang selalu ditolak. Setiap kali firman Allah disampaikan, itu sebenarnya uluran kasih Allah, uluran tali dari surga, tali dari kasih Allah yang ingin mengadakan hubungan ikatan dengan kita bagaikan domba-domba yang digembalakan. Tetapi banyak kali tali ini kita tolak. Firman Allah itu kita tolak, saudara-saudaraku. Dan setiap kali firman Allah itu yang kita tolak merupakan hal yang nanti satu waktu kita akan ketemukan kembali. Kali itu bukan lagi untuk mengikat, tetapi tali yang sekian banyak yang kita sudah tolak itu, firman Allah yang kita sudah tolak itu akan dipilih menjadi satu cambuk untuk mengerjakan penyucian terakhir dalam kita sekalian. Jadi seberapa banyak firman yang diterima, yang disampaikan, yang kita tolak, itu di suatu waktu harus dipertanggungjawabkan. Pertama, untuk penyucian. Kalau penyucian ini pun masih ditolak, maka akan datanglah penghukuman. Dalam Injil Yohanes pasal 12, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan manusia. Kalau ada yang mendengar firman-Ku, yang barang siapa yang menolak firman-Ku, aku tidak menghukum dia, tapi ada satu yang menghukum, yaitu firman itu sendiri yang akan menghakimi di hari penghakiman. Sebab itu marilah kita menekuni keadaan semacam ini. Seberapa jauh firman Allah disampaikan kepada kita dalam doa penyampaian firman, baik di sini maupun di rumah. Dalam doa selalu saya naikkan, mohon supaya firman Allah yang disampaikan bisa didengar dengan baik, untuk dimengerti dan dipercayai, untuk dimiliki. Jangan kita menolak firman. Di sini saudara-saudaraku, ayat yang ke-15 ini lagi Tuhan tampil dengan kewibawaan penuh untuk mengerjakan penyucian sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam besar. Dia mengerjakan penyucian, dan ayat 15 katakan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Memukul segala bangsa. Di bumi ini, di hadapan Tuhan, sebenarnya hanya ada dua bangsa, dua kelompok bangsa.
Yang pertama adalah umat pilihannya. Itu yang pertama, kelompok pertama. Ini kelompok domba-domba yang digembalakan. Oleh kemurahan Tuhan kita dimasukkan menjadi umat pilihan. Bukan karena keturunan secara daging dari Ibrahim, tetapi karena iman Ibrahim. Kita menjadi umat atau domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Ini mengalami penyucian. Kelompok kedua disebut segala bangsa. Disebut segala bangsa. Segala bangsa ini adalah orang-orang yang menolak Tuhan, menolak Yesus Kristus. Segala bangsa. Jadi tidak lagi hanya disebut bangsa kafir, tapi segala bangsa. Ini banyak bangsa-bangsa, tapi hanya satu kelompok disebut segala bangsa. Dalam ayat yang ke-15 Tuhan mengadakan penyucian. Ini nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya sampai dengan Fatsal 20 ayat yang ketiga. Ini Tuhan tampil dalam kedudukannya sebagai imam besar untuk mengadakan penyucian sebelum datang kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan sudah menjadikan segala-galanya baik. Di sana tidak ada lagi tersisa apa-apa yang tidak beres. Tidak ada lagi tersisa sedikit dosa-dosa. Tapi Tuhan sudah membawa umatnya dalam keadaan tidak ada dosa. Dan tidak mungkin lagi berdosa. Sebab di sana tubuh manusia ini bukan lagi tubuh darah dan daging ini. Kita sudah memiliki tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Suatu tubuh yang terdiri, yang dilahirkan dari benih firman Allah. Suatu tubuh yang dilahirkan dari Roh El Kudus. Suatu tubuh yang lahir dari kasih Allah. Sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dalam surat 1 Korintus pasal 15, seluruh pasal itu menceritakan hal ini. 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengadakan penyucian. Lebih dahulu kita melihat, saudaraku, di sini dikatakan, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dengan tongkat besi, dan akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ini, saudara-saudaraku, penyucian pertama. Penyucian pertama dikatakan bagaikan suatu pemerasan anggur dalam kilangan anggur. Ini penyucian pertama. Dalam surat 1 Petrus pasal 4. Dalam kesempatan lalu sempat saya tunjukkan, tapi kali ini saya akan membawa kita bersama-sama lebih memeriksa ini. Surat 1 Petrus pasal 4. Surat 1 Petrus pasal 4. Beberapa ayat kita perhatikan. Nomor 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini catat saja dulu ayat-ayat ini. Ini ayat tentang penyucian sidang jemaat akhir zaman, ya. Penyucian sidang jemaat akhir zaman. Ayatnya 1 Petrus 4. Kita baca ayat 1 sampai dengan 3, kemudian ayat 12, ayat 1 sampai dengan 3, kemudian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat 18. Ayat 12 sampai ayat 18. Kita baca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini Tuhan menggembalakan sidang jemaat akhir zaman ini. Tujuan yang utama, tujuan yang ingin dicapai oleh Tuhan adalah sidang jemaat ditampilkan dalam kesucian tanpa dosa. Ini yang Tuhan rindukan. Jadi jemaat ini harus ditampilkan dalam satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus dalam keadaan tanpa dosa lagi. Mari ayat 1. Jadi
Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Ya. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Iya, mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Iya, terima kasih. Jadi ini pertama. Ini pertama. Ada kesusahan yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Penderitaan. Tujuannya bukan untuk membinasakan kita. Tapi ini Tuhan menggunakan bagaikan pengalaman kematian bersama Tuhan. Saya katakan pengalaman kematian sebab di sini dikatakan sebab Tuhan juga sudah menderita, sudah sengsara dalam keadaan tubuh, dalam keadaan badani. Kamu pun diperlengkapi oleh Tuhan. Dikatakan sini, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Menderita secara badani. Gunanya untuk berhenti berbuat dosa. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan seperti bangsa-bangsa lain menderita. Mungkin menyangkut ekonomi, menyangkut penyakit, menyangkut apa saja yang sesama manusia menderita. Turut diderita oleh anak-anak Tuhan. Bagi kita Tuhan mempunyai maksud. Supaya penderitaan itu tidak sekedar penderitaan. Tetapi supaya kita jadikan penderitaan itu menjadi pengalaman kematian bersama Yesus. Jadi bukan sekedar menderita, tapi penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan sesungguhnya menginginkan supaya penderitaan itu bagi kita merupakan suatu pengalaman kematian, merupakan stempel yang kita miliki sama seperti stempel yang ada pada dia. Cap yang ada pada dia adalah cap kematian. Kapan suatu penderitaan disebut pengalaman kematian? Tidak semua penderitaan disebut pengalaman kematian. Sebab pengalaman kematian itu harganya tinggi sekali. Harganya sangat tinggi. Seharga keselamatan manusia. Seharga keselamatan manusia. Mati bersama Yesus itu seharga kuasa kebangkitan. Menderita sengsara bersama Yesus itu seharga kuasa kebangkitan, seharga keselamatan. Apa artinya? Di dalam penderitaan itu kita menyadari dosa kita. Dalam penderitaan kita periksa kesalahan-kesalahan kita. Dalam sikap kita, dalam ucapan kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Dan kalau kita menemukan semua itu, untuk kemudian kita bawa mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Kita diampuni oleh Tuhan untuk dibangkitkan dalam suatu kehidupan baru, kehidupan dalam kebenaran. Semoga saudara mengerti ini. Jadi laparnya anak Tuhan dengan laparnya orang dunia itu enggak sama. Kalau kita mengalami penderitaan lapar, bukan hanya sekedar tidak makan, tetapi dalam penderitaan itu kita menyadari, kita diinsafkan oleh Tuhan segala kesalahan-kesalahan, untuk kemudian kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan berikan kita kebangkitan, hidup dalam kebenaran. Keadaan lapar tadi, keadaan menderita, keadaan sengsara tadi, keadaan miskin itu bagi Tuhan dikatakan mati bersama Yesus. Pengalaman kematian. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita banyak mengalami susah, tapi jangan jadikan kesusahan itu tidak berharga. Di saat tidak punya uang,
di saat tidak punya apa-apa, di saat kita miskin, apa yang harus kita lakukan? Kalau di saat itu kita malah berbuat yang tidak senonoh, saudara-saudaraku, itu bukan pengalaman kematian. Jangan katakan aku sekarang sedang dalam pengalaman kematian, sementara susah tapi berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan pengalaman kematian. Itu sengsara, sama dengan sengsaranya orang dunia itu. Kalau miskin dikatakan pengalaman kematian, orang di dunia itu banyak yang miskin, tapi bukan pengalaman kematian. Sebab di waktu mereka miskin, ada yang memberontak, ada yang mencuri, ada yang merampok. Karena apa? Karena kemiskinan dan sebagainya. Itu bukan pengalaman kematian. Anak-anak Tuhan bisa mengalami semacam itu. Tapi kalau anak-anak Tuhan hidup tergembala dalam pengalaman semacam itu, dia tidak gunakan untuk berbuat dosa, tapi dalam pengalaman itu dosa-dosa itu dilepaskan. Di sini orang yang telah menderita penderitaan bedani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu pengalaman kematian. Ayat 2, ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, ini kelanjutannya. Kita mengalami satu pengalaman yang baru. Bukan terus berbuat dosa. Sudah berhenti berbuat dosa. Selanjutnya, kehidupan kita dipakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan di hari menjelang kedatangannya yang kedua sekarang. Bagaimana anak-anak Tuhan ini harus digembalakan dalam suatu pengertian yang matang. Saudara-saudaraku, jadi manfaatkan kesempatan terjadi di bumi ini yang juga terjadi di dalam gereja. Tetapi kita memanfaatkan itu pengalaman sebagai suatu pengalaman kematian untuk menyucikan kita. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berapa lama gereja Tuhan turut dalam bersama-sama, sama seperti orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang bukan Kristen, orang yang tidak masuk gereja korupsi. Anak-anak Tuhan juga korupsi. Sama. Sudah begitu lama kita hidup sama seperti orang dunia. Sudah begitu lama. Sekarang kita menghadapi hari kedatangan Tuhan. Tuhan ingin mengadakan penyucian dalam sidang jemaat. Sebab sudah lama, sudah cukup banyak waktu. Jadi kalau dilihat waktunya, harusnya hari ini gereja Tuhan sudah dalam keadaan siap menantikan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan lihat masih belum, masih banyak yang belum beres. Sudah cukup, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Iya, terlarang. Sudah hidup pelanggaran. Siapa yang melanggar ini? Ya anak-anak Tuhan itu, ya orang gereja itu. Tapi keadaan semacam ini, saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan biarkan kita dalam keadaan semacam ini. Tetap Tuhan akui, ini adalah ladang anggurnya Tuhan. Kita ini adalah ladang anggur yang disucikan oleh Tuhan. Tuhan ingin lebih dahulu menyucikan ladang anggur ini. Jadi pekerjaan penyucian berjalan. Saudara-saudaraku, kalau kita baca dalam kitab Wahyu ini cukup berat. Dengan gada besi dan dengan pemerasan buah anggur. Siapa yang lebih dahulu disucikan? Ya anak-anak Tuhan, anggota gereja Tuhan. Coba kita baca sekarang ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Ya. supaya kamu dapat berdoa. Ya, seharusnya hari-hari ini, gerakan hari-hari ini adalah kesempatan untuk berdoa. Apa ukuran doa ini? Apa yang menjadi ukuran tinggi rendahnya doa kita di hadapan Allah? Doa kita diukur oleh setinggi mana kesucian kita. Setinggi mana kehidupan kita tidak dikuasai oleh daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kalau kesucian kita hanya setinggi ini, doa kita ya hanya setinggi ini. Hanya setinggi ini. Kalau kita justru hidup bukan dalam keadaan tenang, tetapi ikut-ikut kacau bersama dengan dunia ini, kita tidak sempat berdoa. Doa kita berada dalam titik nol. Tidak ada peningkatan dalam doa. Tapi kalau kita perhatikan ayat 1, Tuhan mencucikan kita dari segala dosa yang mengacaukan kehidupan kita, supaya kita bisa tenang. Kita berdoa dalam kesucian, doa kita semakin hari semakin tinggi sampai pada ukuran yang terakhir, di mana dosa yang suka berdosa, daging yang suka berdosa ini tidak bersuara lagi. Nah, keadaan gereja Tuhan semacam ini, itulah yang nanti akan ditampilkan menjadi gereja yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Ya, istilahnya ya kurang enak, tapi diasingkan oleh Tuhan ke padang belantara. Terjadi suatu penyingkiran. Ini banyak kali dalam pemikiran kita, masa penyingkiran dengan masa pengangkatan ini dikacau balaukan. Penyingkiran gereja Tuhan dengan pengangkatan itu lain. Penyingkiran gereja Tuhan itu Wahyu 12. Sudah saya jelaskan dulu. Wahyu 12 ayat, ya seluruh Wahyu 12 itu bicara tentang penyingkiran gereja. Rekan-rekan hamba Tuhan supaya perhatikan, itu bukan pengangkatan. Itu jelas penyingkiran. Dan banyak pemikiran kita kacaukan di situ, saudara-saudaraku, sehingga banyak kali kita terjerumus pada pemikiran daging tentang kerajaan Allah. Ini kita harus waspada, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya tentunya tidak bisa bicara hari ini lebih mendalam soal itu. Saya ingin sidang jemaat dibawa kepada pengertian ini. Kita disucikan supaya kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Doa kita cepat mencapai ukuran yang dinantikan oleh Tuhan. Sebab Wahyu pasal 11 ayat 1, doa itu diukur. Dan kalau mencapai ukurannya, langit terbuka, pintu sorga terbuka, tabut perjanjian nampak. Wahyu 12 ayat 1, seorang wanita ditampilkan. Itu gereja Tuhan yang sudah dalam keadaan lengkap, dia tidak berdosa, tidak lagi dikuasai oleh daging. Wahyu 12 yang gambarnya ini mempelai perempuan Kristus, itu adalah gereja Tuhan yang tidak lagi dikuasai oleh daging. Mereka tidak dikuasai lagi oleh maut. Semoga kita ada di situ, saudara-saudara. Mereka tidak dikuasai lagi oleh maut. Dia hanya menunggu hari Tuhan datang. Kita diobahkan dalam sekejap mata, memiliki tubuh yang tidak lagi akan binasa. Haleluya. Jadi ini ukuran, ini gereja Tuhan yang masih hidup. Ini gereja Tuhan yang masih hidup, yang tidak dikuasai oleh maut, saudara-saudara. Ini gereja Tuhan yang masuk dalam pengalaman kematian, masuk dalam pengalaman kebangkitan. Ia disingkirkan oleh Tuhan di padang belantara. Ia tidak boleh dijamah oleh setan. Jangankan dijamah, ia tidak boleh lagi dilihat oleh setan. Jangankan dijamah, dilihat pun tidak boleh sama setan. Jadi gereja Tuhan benar-benar dalam suatu pemeliharaan sempurna oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ayat 7 ini mendekat hari kedatangan Tuhan.
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kualitas dari Wahyu pasal 12 ayat 1. Hidup dalam ikatan kasih. Satu tubuh yang diikat oleh kasih Allah. Satu tubuh yang diikat oleh ungkapan kami hamba-hamba Tuhan sering menyebutkan ini suatu gereja yang sempurna. Sebetulnya maksudnya di situ, di sana segala dosa tidak nampak lagi, sebab yang menguasai gereja Tuhan ini, dia bersalut dengan matahari, itu artinya bersalut dengan kasih Allah. Dosa tidak kelihatan lagi. Dalam gereja Tuhan di waktu itu, segala sesuatu sudah ditutup oleh kasih Allah. Dosa tidak kelihatan. Yang mempersekutukan gereja pada waktu itu bukan peraturan, tetapi kasih Allah seperti tubuh dengan segala anggota-anggotanya. Haleluya. Mari kita sekarang baca ayat 12. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, Iya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, terima kasih. Jadi gereja Tuhan ini di hari-hari ini mengalami ujian. 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 Apa ini ujian? Ujian ini kita menderita karena tidak salah. Itu ujian untuk melihat keteguhan iman kita. Itu ujian. Ya. Itu ujian. Itu ujian. Di samping ujian, jadi ujian ini tidak ada salah, tapi diizinkan oleh Tuhan mengalami sengsara, mengalami dikatakan siksaan. Saya kasih contoh seperti zaman perjanjian baru seperti Stefanus. Dia mengalami ujian, dia tidak ada salah, tapi dia menderita. Dia dilempar dengan batu. Tapi dalam ujian apa yang dialami, itu sinar kemuliaan. Itu sinar kemuliaan. Waktu dia dilempar oleh batu, dilempar oleh orang Israel dengan batu, setiap kali sinar kemuliaan itu memancar. Di sana ada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dia senang melihat Stefanus dilempar dengan batu, dia menyetujui. Saudara-saudaraku, dia juga kena sinar ini. Waktu dalam perjalanan keluar kota, ia disinari. Sinar itu memancar kepada dia. Rasul Paulus sempat dikuasai oleh Tuhan untuk kemudian menjadi seorang rasul. Dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku, saudara kenal tentang Ibrahim, dia diuji. Tidak ada salahnya dia diuji, mengalami ujian. Dan dia lulus dalam ujian. Dia dikatakan orang yang percaya. Seorang yang menderita, sangat menderita, itulah Ayub. Coba Ayub. Kitab Ayub seluruhnya saudara bisa baca bagaimana penderitaan Ayub. Ayub itu tidak ada kesalahannya. Tetapi dia diizinkan untuk menderita. Dan dalam suatu pembelaannya diri, pembelaannya di hadapan Tuhan, dia coba ingin membela dirinya di hadapan Tuhan. Dalam Ayub pasal 23, coba kita lihat. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Saudara bisa baca seluruhnya di rumah. Kita baca ayat 10 dan beberapa. Ini orang ini yang namanya ujian. Supaya kita melihat nanti kalau ada
ada kesusahan, jangan kita mengomel dan sebagainya. Tapi mari kita periksa apa yang sedang kita alami. Jangan kita kemudian menjadi kecewa. Dan ini yang Tuhan jaga. Aku katakan sebelumnya ini, kamu nanti akan dibenci tanpa alasan. Tapi aku katakan supaya kamu jangan kecewa. Bahkan akan datang saatnya orang membunuh kamu, menganggap dirinya dia berbuat bakti kepada Allah. Itu dalam Injil Yohanes 16, sudah baca saja, nanti catat Yohanes 16. Sekarang kita baca bagaimana Ayub sudah mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk sidang jemaat akhir zaman. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Murni. Ini hasil dari ujian untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 kalau saya tidak salah menyebut ayatnya. Kita diizinkan untuk diuji, tetapi maksudnya untuk menguji kemurnian iman kita yang akan tampil bagaikan emas yang teruji dengan api. 1 Petrus pasal 1, saudara bisa baca di situ kalau saya tidak salah menyebutkan ayatnya, kira-kira ayat 7 ya. Di situ. Sekitar itu ya. Kita dilahirkan baru untuk memiliki satu kehidupan baru yang tahan ujian, yang tidak layu, yang tidak gampang tercemar. Tersimpan di surga. Memang kita masih hidup di dunia ini dan kita diuji. Maksudnya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi supaya kita menguji iman kita yang lebih mahal dari emas yang teruji dengan api. Begitu ayatnya ya. Mari sekarang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini hasil ujian. Satu kehidupan yang tidak bisa dikuasai oleh dosa. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita gerejanya. Supaya kita mengikuti jejaknya. Terus? Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. 11. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ya, terima kasih. Jadi ini Ayub. Ayub tidak berbuat dosa, tapi diizinkan. Setan minta izin kepada Tuhan untuk memberikan ujian kepada Ayub ini. Hanya Tuhan katakan jangan kamu jamah nyawanya. Silakan. Hartanya kena ujian. Kesehatannya kena ujian. Tapi Ayub dia mengatakan seandainya ia menguji aku. Seandainya ia menguji aku akan tampil sebagai seorang yang sebagai emas murni. Saudara-saudaraku, dalam ujiannya penderitaan dari Ayub itu luar biasa. Semua orang meninggalkan. Saudara-saudaraku, anaknya sudah tidak ada, tinggal istri pun itu sudah ngajak untuk menghujat Tuhan. Semua pegawai-pegawainya menghina, tidak mendengar lagi perintahnya. Saudara-saudaraku, banyak penderitaan ini, saya tidak akan bicara di situ sekarang. Jadi kita lihat Tuhan menguji kita. Ujian ini kita tidak ada salah, tidak ada dosa, tapi Tuhan izinkan kita menderita. Ini harus kita tahu. Ini namanya ujian untuk menampilkan iman kita yang lebih daripada emas yang telah diuji dengan api. Haleluya. Kita kembali 1 Petrus pasal 4 tadi. 1 Petrus pasal 4 tadi. Saya ingin sedikit untuk menunjukkan ujian. Di samping ujian ada percobaan. Ini hampir sama kelihatannya. Hampir sama ujian dan percobaan.
Bedanya percobaan itu kita alami karena ada kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau ada kesalahan ya kita mengalami percobaan. Itu pintu sebab daripada setan untuk mencobai kita. Ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Yesus dicobai bukan karena dia melakukan kesalahan. Tapi Yesus dicobai menanggung segala kelemahan anak-anak Tuhan. Tapi dalam percobaan itu dia menang. Itulah modal kita. Itulah modal kita untuk menang dari percobaan. Sebab Yesus sudah menang dalam 3 kali percobaan itu. Dia menanggung kesalahan kita. Dia dalam keadaan sebagai manusia. Dia menanggung, dan itulah dasar dari gereja Tuhan. Untuk hari-hari ini setiap kali ada percobaan, secepatnya kita ingat kemenangan yang sudah dicapai oleh Yesus. Kemenangan dari Yesus itu merupakan kekuatan untuk kita melawan cobaan yang datang dari setan ini. Jadi percobaan itu karena adanya suatu kesalahan atau dosa. Kita mengalami percobaan. Tapi kalau dalam percobaan itu kita tidak tinggalkan Yesus yang sudah bukan hanya dicoba tapi sampai mati. Di sini dikatakan, kalau kita ingat itu, kita akan menang, saudara-saudaraku, dan memang dunia akan mengolok kita. Dalam 1 Petrus pasal 4 tadi, dunia akan mengolok kita. Sebab kita berhenti tidak mau lagi ikut mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan itu. Tapi itulah hasil dari kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita. Haleluya. Kita kembali 1 Petrus pasal 4. Kalau percobaan itu kita abaikan, nah datanglah ini nanti yang akan datang. Percobaan kita tidak mau mengalami penyucian dalam percobaan, dalam cambuk itu, sudah cobaan atau cambuknya Tuhan. Supaya kita menyadari kesalahan. Maka akan datang yang ini. Tuhan datang akan mengirik. Akan mengirik buah anggur. Murka Allah segala bangsa. Mari kita. 1 Petrus pasal yang keempat tadi. 1 Petrus pasal 4. Saya ingin bicara terlalu. Saya ingin menjelaskan semua ini. Tapi di hati saya terlalu tergesa, ingin saya menyampaikan, mencurahkan ini kepada sidang jemaat, supaya jemaat tahu. Di dalam ayat yang ke-17, tadi api siksaan, Tuhan jelaskan apa itu. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Iya, terus? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Iya, terima kasih. Ayat 18, lebih baik dilanjutkan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini dan kita lihat susunan dalam kitab Wahyu itu pasal 19. Tuhan tampil sebagai gembala dengan gada besi. Dan dia akan mengirik buah anggur. Saudara-saudaraku. Buah anggur yang diirik ini. Kita sekarang kembali Wahyu 19. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Wahyu 19 ayat 15. Wahyu 19 ayat 15. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi Tuhan mau mengadakan penyucian lebih dahulu dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, dengan percikan-percikan darah. Itu nomor 1. Jadi kalau kita diuji ternyata lulus. Kemudian kalau dalam percobaan kita mengerti
dalam percobaan berhenti berbuat dosa. Kita disucikan oleh Allah. Kita dikembalikan dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, di mana kasih Allah menyelimuti kita sehingga dosa tidak kelihatan lagi. Tetapi masih ada buah anggur yang lain. Dengarkan baik-baik. Masih ada buah anggur yang lain. Buah anggur yang lain. Jadi kita sudah tadi disucikan. Maksudnya supaya kita berdoa sampai kepada titik puncak doa ini. Yaitu menjadi ini. Wahyu 12 ayat 1. Kalau masa penyingkiran kita disingkirkan. Ini orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan. Daging tidak bersuara lagi. Doanya memuncak sampai daging yang selalu dirobek dalam doa penyembahan itu. Sampai tidak ada tuntutan apa-apa lagi. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam kesatuan. Tidak ada ribut-ribut lagi. Sebab yang bikin ribut itu kesalahan, salah paham, dosa, tersinggung itu sudah ditutup oleh kasih. Sudah ditutup oleh kasih dalam 1 Petrus pasal 4 tadi saudara bisa baca ayat 7, 8 dan selanjutnya. Kasih itu menutupi dosa yang banyak. Menyatukan kita menjadi satu tubuh yang akan disingkirkan. Sehingga setan jangankan menjamah, melihat pun tidak bisa. Sebab begitu kuat kuasa Tuhan. Kita berada dalam salutan sinar matahari yang tidak ada mata siapapun sanggup menembusi. Haleluya. Itu keadaan dari gereja Tuhan. Tapi masih ada buah anggur. Masih ada anak-anak Tuhan yang tersisa. Anak-anak Tuhan yang tersisa ini terbagi dua bagian. Anak-anak Tuhan yang tidak masuk dalam Wahyu 12 ayat 1 ini, yaitu yang tidak memuncak doanya. Dia ada firman, dia ada kesaksian Yesus. Ini kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Tetapi doanya belum memuncak, belum sampai pada ukurannya. Kelompok ini tidak ikut dalam penyingkiran. Ia tinggal. Ia masuk dalam satu masa 3,5 tahun, masa aniaya zaman antikris. Dia masuk zaman aniaya, masa antikris. Saya percaya saudara-saudaraku, orang-orang semacam ini di masa itu akan menjadi kuat dengan pengalaman firman dan kesaksian Yesus. Dia akan tetap menjadi sangat tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini, saya percaya demikian. Ini kelompok pertama, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dia akan tetap percaya kepada Yesus di zaman aniaya itu sampai ia dipancung kepalanya. Mati dipancung kepalanya. Tetapi maut tidak menguasai rohnya. Maut tidak dapat menaklukkan dia. Dia akan bangkit. Itu nanti dalam Wahyu 20 ayat 4. Kita menemukan dia di situ. Menemukan di situ. Wahyu pasal 20 ayat 4. Dia nanti ada di situ. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini memang masuk masa aniaya itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohaninya, tidak dikuasai oleh daging. Daging ditamatkan. Jadi dia masuk dalam aniaya selama 3,5 tahun masa antikris itu untuk menamatkan daging. Demikian istilahnya ya. Untuk daging ini tidak berkuasa. Harusnya daging ini dalam doa kita sudah bisa matikan. Tidak usah tunggu aniaya antikris. Kalau kita tingkatkan doa kita, kalau kita masuk dalam percobaan
cepat mengerti tujuannya apa. Jangan malah mengomel dalam percobaan, jangan malah tinggalkan Tuhan. Nah, ini saya mau tunjukkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang ada dalam percobaan, yang menderita sengsara, ada dalam percobaan, dia tidak menerima dengan pengertian. Ini buah anggur, saudaraku. Ini buah-buah anggur. Tapi Tuhan katakan ini buah anggur busuk. Lari dari pengalaman kematian, menolak percikan darah. Saudara-saudaraku, ini anak Tuhan yang ketinggalan, yang kelompok yang kedua. Yang pertama memang ketinggalan, tapi ada firman, ada kesaksian Yesus. Dia punya pegangan, sehingga sekalipun harus mengalami aniaya dari antikris sampai kepalanya dipenggal, tetapi dia akan bangkit. Maut tidak menguasai dia. Tapi kelompok yang lain, Kristen yang lain ini, dia bukan cuma tidak punya firman, dia bukan cuma tidak memiliki kesaksian Yesus, malah menolak. Ini yang berbahaya. Ini kelompok, ini orang Kristen. Dia disamakan, Tuhan sebutkan, sama dengan bangsa yang lain, sama dengan bangsa kafir. Orang Kristen yang kalau ada dalam percobaan menjadi kecewa kepada Tuhan, yang ada dalam percobaan, saudara-saudaraku, menjadi menyangkal Tuhan, menolak korban Kristus. Ini sekarang yang dikerjakan oleh setan di tengah-tengah sidang jemaat dengan ajaran-ajaran yang sesat. Maksudnya apa? Supaya gereja Tuhan menolak korban Kristus. Nah, tadi saya katakan ada dua golongan bangsa di dunia ini. Kelompok anak-anak Tuhan, siapa? Yang berdiri atas dasar korban Kristus. Ini yang kuat. Sementara bagian yang lain, nanti ada anak-anak Tuhan, tapi dia tidak punya fondasi. Dalam Matius pasal 7 disebutkan di situ, dia bagaikan membangun rumah di atas pasir, tidak punya dasar yang betul. Dia akan ambruk. Ini orang Kristen semacam ini. Saya ulangi, waktu diuji, dia menyangkal Tuhan. Dulu aku tidak Kristen, tidak dapat susah macam ini, boleh itu. Saya jadi Kristen malah susah. Aku tidak mau lagi. Ya, tidak apa-apa. Dia kembali disebut oleh Tuhan sebagaikan bangsa yang lain. Nah, pada masa itu, anak-anak Tuhan semacam ini, inilah yang akan diirik. Buah anggur yang akan diirik. Dia sama, dia tidak lagi disebut anak-anak dari Ibrahim. Dia disebut sama dengan anak dari Edom. Edom itu Esau. Edom. Dia disebut Edom. Sekalipun dia lahir dari benih Ishak. Tapi dia tidak disebut anak Ibrahim. Yang disebut anak Ibrahim Yakub. Seharusnya Esau ini yang akan menerima berkat kesulungan, tapi dia menolak. Dia meninggalkan. Dia mengejar daging. Dia menjadi seorang pemburu di padang. Dia mengejar daging. Sementara Yakub, dia hidup dalam penggembalaan. Yakub dia hidup dalam penggembalaan. Dia tergembala. Dia yang menerima. Dia menerima berkat kesulungan. Sementara Edom ini, sekalipun dia cucunya dari Ibrahim, dia tidak disebut keturunan Ibrahim. Dia lepas dari silsilah yang diakui oleh Tuhan sebagai benihnya. Dan ini yang bahaya. Anak-anak Tuhan, saya ulangi, yang menyangkal Tuhan, yang menolak percikan darah, ia akan diperas dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Jadi masa 3,5 tahun itu nanti, itu masa di mana manusia mengalami kematian. Bukan kematian, mengalami mati. Musnah. Manusia di bumi ini akan musnah. Yang
meningkat, tidak lagi ada dosanya dalam satu kesatuan, itu sudah disingkirkan, itu manusia disingkirkan. Tetapi yang tinggal di bumi akan musnah. Akan musnah, saudara-saudaraku. Akan musnah. Semua manusia akan musnah. Orang Kristen yang menolak Tuhan dimusnahkan. Saudara-saudaraku. Orang yang tidak percaya Tuhan juga akan dimusnahkan. Saya tunjukkan lebih dahulu tentang orang Kristen ini. Orang Kristen yang menyangkal Tuhan, yang menolak Tuhan. Saudara-saudaraku, baik penolakan penyangkalannya itu mulai sekarang. Sudah menolak, tinggalkan Tuhan, tidak mau lagi ikut Tuhan. Dalam banyak hal dia, tanda-tanda penyangkalan ini ada. Kemudian ini nanti akan, dan juga nanti pada masa aniaya juga tetap menolak Tuhan, itu nanti akan diirik. Dia seharusnya tidak diirik, tetapi dia buah anggur yang busuk, dia akan diirik. Di dalam Yesaya pasal 63, Yesaya 63. Ini dari ayat ini, saudara-saudaraku, ada persamaan dengan Wahyu 19. Saudara-saudaraku, Wahyu pasal yang Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-63. Nabi Yesaya 63. Ini orang Kristen, saudara-saudaraku, tetapi dia sudah termasuk, dia sudah disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini anggur yang busuk. Harusnya dia anak Tuhan, tapi karena dia menolak penyucian, menolak percikan darah, menolak atau menyangkal Tuhan, dia disebut sama dengan bangsa kafir. Mari kita baca mulai ayat pertama. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang akan menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, aku berkuasa untuk menyelamatkan. Terus, mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Iya, terus? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirian. Aku seorang diri yang melakukan pengirian. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Iya, terus? Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Ya, di sini orang Kristen disamakan dengan bangsa kafir. Tidak lagi disebut umatku, tetapi dia bagaikan buah anggur yang busuk. Dia disamakan dengan segala bangsa-bangsa. Disamakan dengan orang kafir. Disamakan dengan orang kafir. Terus? Dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Iya, terus? Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Terus? Dan seluruh pakaianku telah cemar. Terus? Sebab hari pembalasan telah kurencanakan. Hari pembalasan telah kurencanakan. Dan tahun penuntutan bela telah datang. Iya, terus? Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Terus? Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Iya. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Terus? Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku. Menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku. Dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Iya, terima kasih. Ini pengirikan buah anggur. Orang yang menolak percikan darah. Menolak pengalaman kematian bersama Yesus. Ini sungguh mengerikan, saudara-saudaraku. Yang termasuk golongan ini, yang termasuk menolak korban Kristus, yang juga disebut oleh Tuhan, dia adalah segala bangsa. Ini adalah, dengar baik-baik, saya ini bicara dengan menguji hati, jangan ada keinginan akan uang. Ini sama juga dengan anak-anak Tuhan yang menolak persembahan perpuluhan dan korban khusus. Ini disamakan. Jadi kalau Tuhan menyamakan orang Edom ini di dalam Maleakhi pasal 3, kita lihat di sini. Maleakhi pasal 3. Kitab Maleakhi pasal 3. Orang Yakub, orang Israel, kemudian oleh Tuhan disebut tidak lagi benih Yakub, tidak lagi disebut benih Israel, tapi Tuhan katakan karena mereka meninggalkan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal perpuluhan dan korban khusus. Kamu meninggalkan aku, maka Tuhan menyebut mereka bukan Israel. Tuhan menyebut mereka bukan umat Tuhan, tapi menyebut kamu segala bangsa. Coba
yang nanti di sini akan masuk di dalam api, yang akan hangus di dalam api. Saya bicara ini dan lebih dahulu hati saya bawa kepada Tuhan untuk disucikan dari keinginan akan uang dan harta benda, supaya sidang jemaat menjadi sadar. Coba kita membaca Maleakhi pasal yang ketiga. Sebelumnya umat Tuhan disucikan, sampai dengan khusus bangsa Lewi disucikan untuk bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan. Kemudian Tuhan bicara tentang orang Yakub ini, orang Israel. Coba baca ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Ya, sejak dari nenek moyang kamu menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Ini terakhir kali Tuhan bicara dalam kitab Perjanjian Lama. Kembali kepadaku. Bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan suruh kembali. Waktu pembangunan rumah Allah, Tuhan suruh kembali kepadaku, aku akan kembali. Bangsa Israel tidak mau dalam kembali kepada Allah. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Lagi ini yang terakhir, Tuhan bicara, kembali kepadaku, aku masih akan kembali kepadamu. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah sempat tinggalkan Tuhan, firman penyucian, menolak percikan darah penyucian, ini masih diberi oleh kesempatan. Ini kesempatan yang terakhir. Kembali kepada dalam hal ini Tuhan mau menyucikan kita dari segala ikatan yang ada dalam dunia ini. Ikatan terakhir yang mengikat anak-anak Tuhan adalah ikatan mamon. Ini ikatan terakhir. Kalau gereja Tuhan nanti terlepas dari ikatan ini, gereja Tuhan sudah dibawa ke padang belantara. Di sana dia dipelihara tidak dari mamon lagi, dia dipelihara dari firman Allah. Oh, haleluya. Tuhan mengerjakan ini. Dalam kitab Keluaran memang itu yang diceritakan juga, itu yang ditahan oleh Firaun yang terakhir, korban persembahan. Itu yang ditahan oleh Firaun. Tapi begitu Musa dan Harun sungguh-sungguh bicara tentang korban ini, bukan mereka ingin akan mamon itu, tidak, tapi mereka mau supaya bangsa Israel ada ikatan hubungan dengan Tuhan dalam korban, dalam persembahannya yang memang dirindukan oleh Tuhan. Mereka tidak mau keluar tanpa mereka ada membawa korban kepada Tuhan. Kami pergi ke padang belantara bukan begitu saja, tetapi kami pergi untuk beribadah. Kalau kami tidak beribadah, buat apa kami ke padang belantara, kata Musa. Kami harus membawa, bahkan satu paha pun dari domba itu tidak bisa kami tinggalkan. Seluruhnya harus kami bawa. Akhirnya Firaun tidak bisa bertahan. Bawa saja, kamu keluar. Kamu orang laki-laki boleh keluar. Kemudian yang kedua, istri anak-anakmu boleh kamu bawa. Yang ketiga, yang terakhir, semua hartamu bawa. Cepat-cepat pergi. Jadi pertama tidak boleh keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa nuntut harus keluar. Firaun bilang boleh keluar, tapi cuma orang laki-laki saja. Istri dan anak-anak tinggal di Mesir. Oh, tidak bisa, kami harus keluar. Dia tuntut sampai dengan binatang-binatang kami. Sebab kalau kami tidak bawa itu sampai di padang belantara, kami mau berbakti, apa yang harus kami persembahkan kepada Tuhan? Oh, kamu jahat kalau begitu. Kamu pergi sekarang, istri anak boleh ikut, tapi hartamu tinggal. Tetap Musa tidak terima itu. Kami akan keluar saya, istri dan anak-anak, harta benda. Akhirnya keluar. Ini ikatan terakhir. Ini ikatan terakhir dari gereja Tuhan. Ini ikatan yang membuat bangsa Israel dibuang oleh Tuhan. Tidak disebut lagi umat Tuhan. Tidak disebut lagi umat Israel. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharakannya. Kembali kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan Allah. Baca terus. Tetapi kamu berkata,
dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dengan cara bagaimana kami harus kembali. Ini yang terakhir, dengan cara bagaimana kami harus kembali. Segala ketetapan sudah dilanggar. Sekarang cara bagaimana kami kembali. Terus? Bolehkah manusia menipu Allah? Iya. Namun kamu menipu aku. Iya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Iya. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Ini yang Tuhan tuju. Ini yang Tuhan tuju. Kamu tidak melakukan ini. Mengapa? Sebab hatimu diikat oleh keinginan akan mamon. Tuhan mengajar kita membayar perpuluhan, bukan Tuhan kekurangan uang, bukan. Tetapi inilah cara Tuhan untuk melepaskan kita. Kalau yang terkecil 1/10 dari yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan minta yang terkecil 1/10. Kalau itu saja masih mengikat kita, bagaimana kita bisa terlepas seluruh kehidupan kita untuk diserahkan kepada Tuhan? Tidak mungkin, sudah jelas tidak mungkin. Sebab itu Tuhan mulai dengan yang kecil ini. Kalau kita berani dengan yang kecil ini, kita terlepas dari yang kecil ini, segala sesuatu juga akan terlepas. Saudara-saudaraku, dengan kata-kata saya tidak mungkin memberikan penjelasan kepada saudara-saudara. Tapi dengan pengalamanmu nanti menjadi mengerti. Saudara-saudaraku, saya pun pengertiannya ini bukan dari ucapan kata-kata, tetapi dari pengalaman bertahun-tahun. Pada akhirnya juga mengerti tentang hal ini. Bahwa kita ditipu, kemudian kita menjadi menipu Tuhan. Kita ditipu oleh setan. Kita ditipu oleh daging. Nanti kamu nggak cukup loh. Kalau kamu kurangi nanti tidak cukup. Itu aja tidak cukup. Kalau bayar perpuluhan lagi tambah nggak cukup. Itu tipuan. Setelah kita ditipu oleh daging, setelah kita ditipu oleh setan, Tuhan mengatakan, kamu sekarang menipu aku. Padahal untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang imam bagi Allah, untuk menjadi seorang warga kerajaan surga, salah satu dosa yang ditunjuk oleh Tuhan ini, menipu ini. Saudara taruh tanda dulu pada Maleakhi pasal 4, 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1, 2 dan ayat 9. Coba baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu buanglah segala kejahatan. Segala kejahatan nomor 1. Segala tipu muslihat. Ya, ini segala tipu, ini ditunjuk oleh Tuhan. Sesudah kejahatan tipu ini. Sesudah kejahatan itu katakan lepaskan segala macam tipu muslihat. Ayat 2. Ya, baca terus saja ayat 1 ini. Dan segala macam kemunafikan. Segala macam kemunafikan. Kedengkian. Dan fitnah. Ya, dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Iya, jadi baik seperti bayi yang baru lahir. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Menjadi batu hidup untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi untuk masuk dalam bangunan tubuh Kristus ini dituntut oleh Tuhan ini. Segala macam tipuan. Sampai nipu Tuhan apalagi. Itu sebabnya seorang imam, ini bukan peraturan manusia bahwa imam itu membayar perpuluhan. Ini ajaran dari Tuhan untuk masuk di dalam membangun rumah Allah. Kamu menjadi batu yang hidup, bukan batu yang mati, menjadi batu yang hidup, saudara-saudaraku. Baca terus. Bagi suatu imamat kudus. Iya, satu imamat kudus ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Iya, terus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Puji Tuhan. Kita ini apalagi bangsa kafir. Kita tadinya bukan umat Allah. Tetapi kita sekarang menerima kemurahannya. Terus menerima kasihnya. Terus. Yang dahulu tidak dikasihani. Tidak dikasihi. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ini sekarang saudara-saudaraku mendapat kemurahan Tuhan. Dari bangsa kafir mau dijadikan
oleh Tuhan menjadi umat Allah. Sementara umat Allah itulah Israel meninggalkan syariatnya Tuhan, kembali disebut menjadi bangsa kafir. Jadi ada satu perjalanan yang berselisih arah. Sementara Israel keluar dari umatnya Tuhan, kita dimasukkan. Tapi dalam Roma 11, kalau kita berada di sana lalu menjadi seperti Israel, kita pun akan dikeluarkan. Bangsa Israel yang tadinya keluar akan dikembalikan masuk. Ini yang harus kita jaga, saudara-saudaraku. Kalau tempat kita di dalam tubuh Kristus, kalau tempat kita pada pohon itu bagaikan carang sudah dipotong, tidak ada kesempatan untuk kembali. Apalagi kalau Israel sudah menempati tempat itu. Israel yang sekarang dibuang oleh Tuhan, disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau dia sudah dikembalikan, kita tidak mendapat kesempatan. Oh, saudara-saudaraku, biar kita mengerti ini. Mengerti caranya Allah. Dikatakan, bolehkah manusia menipu aku? Kita kembali dalam Maleakhi 3. Bolehkah kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Ya, kamu di sini adalah orang Israel yang meninggalkan Tuhan. Kamu kena kutuk. Harusnya bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan. Kamu telah kena kutuk. Terus, tetapi kamu masih menipu aku. Kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini tidak lagi disebut dia bangsa umatku, tidak lagi. Bangsa Israel disamakan dengan bangsa kafir. Kamu seluruh bangsa. Harusnya bukan seluruh bangsa. Kamu bangsa umatku. Tadinya disebut masih umatku. Kamu keturunan Yakub. Tapi di sini keturunan Yakub dibuang. Yesaya pasal 63, dia disebut bangsa Edom. Saudaraku yang diirik dalam pengirikan anggur murka Allah. Saudara-saudaraku. Jadi masa 3,5 tahun akhir dari pekerjaan Roh Kudus, dari masa Roh Kudus, itu masa pemusnahan manusia di dunia ini. Dimulai dengan penyucian anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada lagi orang nanti di dunia, tidak ada orang. Nggak ada orang lagi. Lebih dahulu, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan ini disengsarakan. Yang menyengsarakan siapa? Antikris. Antikris yang akan menyengsarakan. Dan anak-anak Tuhan yang sudah disebut tidak lagi anak Tuhan, tetapi sudah meninggalkan Tuhan, itu mati. Itu mati. Baca ayat 10. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya, terima kasih. Sekarang kita menghadapi daging ini. Daging ini menipu kita. Daging ini menipu kita. Sangat menipu kita. Sangat menipu. Sangat menipu kita. Ini daging ini. Kalau kita beribadah banyak alasannya. Ini daging, banyak alasannya. Yang capek, yang ngantuk, yang apa. Ini alasannya banyak. Apalagi kalau mempersembahkan persembahan apa. Wah, ini daging ini lebih keras teriaknya. Nanti kamu kekurangan, nanti kamu Padahal Tuhan menjanjikan ini. Tuhan hanya ingin lihat kita taat atau enggak kepada Tuhan, atau lebih taat kepada daging. Yang banyak menjadi susah adalah anak-anak Tuhan yang taat pada daging. Ini anak-anak Tuhan yang taat pada daging. Dalam ayat-ayat yang lain sudah banyak. Dalam ayat yang Fatsal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian,
maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Terima kasih. Jadi nanti kita baca dulu. Kita kembali kepada Wahyu 19. Saya tadi katakan bahwa hari-hari terakhir ini di mana Tuhan sedang mengerjakan penyucian dalam sidang jemaat. Itu berarti hari kedatangan, hari menghabiskan, hari binasanya manusia di bumi ini sudah dekat. Binasanya manusia di bumi ini sudah dekat. Saudara-saudaraku, di hari-hari penyucian semacam ini Tuhan bicara, berbahagialah orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sebab ia akan berhenti dari segala kelelahannya, segala perbuatan ikut menyertai dia. Ini saudara-saudaraku sistem Tuhan untuk mengerjakan kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Mengapa Tuhan katakan bahagia? Bahagia sebab dia tidak akan melihat bagaimana sengsaranya manusia akhir zaman. 3,5 tahun masa yang akan pemerintahan akan dipegang oleh antikris. Sekarang ini saudara-saudara kita harus berjaga di hari-hari ini. Bahwa pemerintahan di dunia ini nanti akan dipegang oleh antikris. Dengan kekuatan mamonnya, dengan kekuatan ekonominya. Ini yang akan menjadi bahagian keadaan bukan cuma di Indonesia tapi di mana-mana itu. Sebab hari pembinasaan sudah dekat. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan mulai disucikan. Ada gereja yang mau disucikan, dia diubahkan oleh Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang diubahkan tapi belum sempat sempurna. Kalau masa itu akan datang, orang ini masih dimasukkan dalam masa aniaya itu. Tetapi dia tidak dikuasai oleh maut. Memang dia dipancung kepalanya, tapi dia akan bangkit. Sementara yang lain, anak-anak Tuhan yang menolak penyucian. Menolak penyucian. Dia tentu tidak ada firman. Dia menolak penyucian, dia meninggalkan Tuhan, ajaran Tuhan. Dia tidak punya kesaksian Kristus. Dia hanya disebut buah anggur, tapi anggur yang asam. Dia disebut orang Kristen, tapi orang Kristen yang sudah menyangkal Tuhan. Ini nanti akan dalam Wahyu Fatsal yang Mari, Wahyu Fatsal yang ke-16. Wahyu Fatsal yang ke-16. Wahyu Fatsal yang ke-17. Maafkan, bukan 16. Wahyu Fatsal 17. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Iya. Terus? Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Iya, terima kasih. Jadi ini satu pembinasaan di mana Babel besar ini wanita pelacur ini, saudara-saudaraku yang nanti berkuasa bersama-sama dengan nabi-nabi palsu ini yang akan menyiksa anak-anak Tuhan. Menyiksa anak-anak Tuhan. Tetapi antikris ini nanti akan dimatikan, akan dikalahkan oleh anak domba. Ayat 14. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, terus. Dan Raja di atas segala Raja. Terus. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, sekarang kita lihat Fatsal 19. Dengan nama Raja di atas segala Raja, saudara-saudaraku, sesudah penyucian orang-orang kudus ini, dan Rasul Paulus mengatakan, kalau orang benar Raja hampir-hampir tidak selamat. Orang benar hampir-hampir tidak selamat.
Bagaimana nasibnya orang-orang yang fasik? Nah ini, dalam Wahyu pasal 15, ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis nama, yaitu Raja segala raja. Itu tadi, ya, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sekarang dia berperang. Ayat 17, kita lihat. Di sini pembinasaan seluruh manusia. Ayat 17 dan 18. Pembinasaan seluruh manusia. Ini waktu yang sangat singkat nanti. Kalau penyucian gereja Tuhan sudah berlalu, ini tidak terus berkelanjutan, saudaraku. Ada batas waktunya. Kalau waktu penyucian ini kita tidak mau, bukti kita disucikan, ada kerinduan untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Ada kerinduan untuk mendengar firman. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu bukti kita disucikan oleh Tuhan. Ini harus dapat diperiksa setiap pribadi. Hanya diri kita yang mengetahui dengan roh Allah, dengan firman Allah yang menusuk sampai di dalam batin kita. Dia yang mengetahui apa kita ini disucikan atau tidak. Tetapi tanda yang paling nyata, kalau hati kita tidak merindu menyembah Allah. Kalau hati kita tidak merindu ibadah. Kalau hati tidak rindu melayani Tuhan. Ini tanda penyucian kita tidak begitu sungguh-sungguh kita terima dari Tuhan. Sebab kalau kita suci, kita merindukan ini. Doa kita merasa begitu naik, tinggi, kuat. Saudara-saudaraku, ini harus masing-masing periksa sendiri. Masing-masing itu periksa sendiri. Kalau kita menemukan itu, kembali kepadaku, kata Tuhan. Tuhan buka tangan, kembali kepadaku, aku pun kembali kepadamu. Dia akan meningkatkan kehidupan kita. Mari. Jadi dalam ayat 16, Tuhan tampil sebagai Raja di atas segala raja. Apa yang dilakukan? Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Iya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Ini katanya, bicara tentang roh-roh jahat. Burung yang terbang ini roh-roh jahat. Supaya saudara melihat nanti keadaan zaman ini, zaman gelap betul. Zaman 3,5 tahun itu. Zaman yang paling gelap sebab suasana udara itu dipenuhi dengan roh-roh jahat. Burung-burung di udara. Katanya, marilah ke sini. iya. Dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Iya, terus. Perjamuan yang besar. Iya. Perhatikan. Supaya kamu makan daging semua raja. Ya, jadi dari tingkat atas ini nanti akan terserang. Mulai dari atas akan diserang oleh burung-burung di udara. Daging dari yang atas-atasan ini akan diserang oleh roh-roh najis. Apalagi? Dan daging semua panglima. Iya, terus. Daging semua pahlawan. Terus. Dan daging semua kuda. Daging semua kuda. Terus. Dan daging semua penunggangnya. Daging semua penunggangnya. Dan daging semua orang. Daging semua orang. Baik yang merdeka maupun hamba. Baik yang kecil maupun yang besar. Tidak ada tersisa. Tidak ada tersisa. Ini pembinasaan akhir zaman. Tidak ada manusia bisa hidup. Saudara-saudaraku. Orang suci sudah disingkirkan ke padang. Hanya ini yang hidup. Saat Yesus datang. Hanya ini yang hidup. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Menjelang pengangkatan itu. Hanya ini yang hidup. Saudara-saudara. Sementara manusia di bumi ini tidak ada kecuali. Orang raja, panglima, pahlawan, sak kuda-kudanya. Semua orang. Itu akan dikuasai oleh roh najis ini. Dan mati. Ayat yang ke-19. Kita lihat antikris yang tadi beraksi untuk menyiksa anak-anak Tuhan. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, penunggang kuda itu yang disebut ayat 11. Akan melawan raja di atas segala raja. Itu disebut juga dalam Wahyu 17 ayat 14 tadi. Akan berperang. Mereka akan berperang. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Tertangkaplah binatang itu.
Dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Ya, nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Iya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Terus? Dan yang telah menyembah patungnya. Terus? Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iya, nanti langsung dia mendahului, dia langsung ke neraka lebih dahulu. Dia langsung dibuang ke dalam neraka lebih dahulu. Terus? Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang. Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini penghabisannya nanti, saudaraku. Ini penghabisannya sungguh dahsyat, saudara. Saya kalau membaca ini betul-betul ngeri. Sementara jalan satu-satunya keluar dari kengerian ini, kalau kita mau masuk dalam penyuciannya Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan di hari-hari ini. Tinggal satu sekarang. Semua sudah mati, manusia mati. Antikris nabi palsu dimasukkan dalam lautan api dan belerang. Kemudian sekarang kita lihat. Ayat 1-3, Fatsal 20. Ini pekerjaan pembersihan dari segala seterunya Tuhan. Jadi manusia durhaka mati oleh pedang. Semua mati oleh pedang dari penunggang kuda. Antikris nabi palsu dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu. Dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iya. Nanti dalam ayat 7 itu kelanjutannya. Saya akan berhenti di sini menerangkannya. Jadi kita lihat dalam penyucian ini Tuhan ingin mengamankan Firdaus yang disiapkan oleh Tuhan bagi gereja Tuhan. Tuhan ingin mengamankan Firdaus, kerajaan Allah di mana segala-galanya baik. Tidak ada yang tidak baik di sana. Orang jahat tidak bisa masuk. Tubuh daging ini tidak bisa masuk. Jadi kalau mau masuk di sana, lebih dahulu harus mengalami keubahan secara total. Daging ini, kehidupan kita yang tadinya berasal dari lebu tanah itu harus diubahkan oleh Tuhan. Memiliki tubuh yang datang dari atas. Dari atas itu adalah firman. Dari atas itu adalah Roh El Kudus. Dari atas itu adalah kasih Allah. Itu yang menjadi kehidupan kita. Tubuh Kristus. Ini tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Tidak dikuasai oleh dosa. Itu saudara baca seluruhnya 1 Korintus pasal 15. Di sana dijelaskan itu. Seluruhnya. Tidak sempat kita membaca dalam kesempatan ini. Tapi saudara ada kesempatan untuk membaca di rumah. Kalau saudara mau melanjutkan menekuni firman Allah. Jadi daging tidak bisa ada. Tidak bisa masuk di Firdaus. Kerajaan 1000 tahun. Di mana Tuhan sudah nyatakan kepada orang yang jahat, yang tersalib bersama dia. Hari ini engkau ada di Firdaus. Orang jahat itu harus diubahkan secara total. Liwat perobekan daging. Mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku. Untuk bisa masuk. Dia mati bersama Yesus. Di atas kayu salib. Sementara yang satu tidak menggunakan mati bersama Yesus. Dia mati sendiri. Dia mati di luar Tuhan. Dia mati konyol. Itu istilahnya. Jadi biar kita kalau sekarang diizinkan menderita bersama Yesus. Jangan dalam penderitaan kita meninggalkan Tuhan. Bersama Yesus itu artinya dalam penderitaan tidak meninggalkan Yesus. Tidak kecewa. Tidak menolak Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah buat segala pengalaman. Di dalam jemaat ini, di sekolah Alkitab juga saya selalu katakan. Dalam penderitaan, nikmati penderitaan itu.
Bagaimana kita menjadi orang lapar, bagaimana kita menjadi orang miskin. Nikmati bagaimana bersama Yesus. Itu akan memberikan kita kekuatan. Banyak kali kita berdoa dalam keadaan tidak ada makan, berikan kami makanan. Memang doa itu tidak salah. Tetapi yang lebih Tuhan ingin lihat bahwa di dalam penderitaan itu kita berdoa, Tuhan, biar dalam penderitaan ini beri kekuatan akan jangan aku menolak Engkau. Ini doa yang sangat dihargai oleh Tuhan. Lebih daripada kita minta ini, minta itu. Sebab kalau kita minta ini, minta itu, begitu nggak dapat, kita, oh Tuhan tidak ada. Kita menyangkal Tuhan. Tapi kalau dalam mati bersama Yesus, menderita bersama Yesus, kita berdoa, Tuhan berikanku kekuatan. Untuk mengalami, untuk menikmati, lebih baik saya gunakan istilah ini. Bagaimana penderitaan ini. Bagaimana susahnya penderitaan ini. Bagaimana sakitnya dalam keadaan lapar ini. Kalau kita berdoa ini, Tuhan sangat menghargai. Dan Tuhan katakan, seperti aku tidak sendiri, kamu juga tidak sendiri. Waktu Yesus dia dalam percobaan, dia ditinggalkan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak sendiri. Sebab Bapa bersama dengan aku. Ketahuilah bahwa bumi ini, dunia ini telah dikalahkan oleh Tuhan. Surat atau Injil Yohanes pasal 16. Ayat-ayat terakhir. Saudara bisa baca di situ. Tetapi kalau kita menolak Tuhan, wah, sangat-sangat celaka. Jadi kita akan berada dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan dengan daging ini, tapi dengan tubuh rohani yang tidak bisa berbuat dosa. Tubuh yang dimiliki oleh Adam dan Hawa adalah tubuh dari tanah liat. Dia tidak mampu melawan godaan setan. Dia jatuh. Kalau kita hidup dalam daging ini tidak mampu melawan godaan setan. Jadi kita lihat Tuhan membersihkan. Sebelum mempelainya masuk ke kerajaan 1000 tahun, dia memperbaiki segala-galanya. Mulai dari telinga ini, ya. Telinga yang tuli, saudara ingat Markus pasal 7 itu, waktu Paskah, telinga ini dibetulkan oleh Tuhan supaya bisa mendengar firman dengan baik. Itu yang membuat saudara-saudaraku firman. Kemudian selain dari itu kita lihat di sini, jadi selain daripada daging itu dimatikan, antikris nabi palsu ditangkap kemudian dibuang ke dalam lautan api. Jadi dia tidak masuk nanti di dalam Taman Eden itu, tidak masuk. Dia tidak masuk di sana. Kemudian masih ada bosnya, itulah setan, ular tua. Disebutkan itu setan, ular tua, iblis dan setan. Dirantai 1000 tahun. Dan dimasuk, bukan cuma dirantai, di dalam tahanan masih dirantai 1000 tahun. Jadi dia tidak bisa masuk di sana. Begitu sucinya keadaan 1000 tahun di mana manusia ini diizinkan oleh Tuhan menikmati buatan Tuhan. Menikmati buatan Tuhan 1000 tahun. Itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. 1000 tahun itu 1 hari bagi Tuhan. Itu hari Sabat, itu perhentian besar. Tuhan ingin kita menikmati Firdaus yang pernah diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh manusia, oleh sepasang mempelai, Adam dan Hawa. Tuhan ingin kita menikmati di sana sepasang mempelai. Kristus adalah mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai wanitanya. Disebut kerajaan dari imam-imam. Ini, saudaraku, ini mempelai wanita Tuhan. Hidup bersama Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Semoga kita bisa mengerti ini. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu, jangan tanya siapa rakyatnya. Gak ada rakyat, semua raja kok. Siapa rakyatnya? Rambut ya rambutnya raja. Kaki-kakinya raja. Tangan-tangannya raja. Jadi kaki tangannya semua raja. Tidak ada rakyatnya, tidak ada pesuruh di sana, gak ada. Semua kita ini raja-raja. Itulah mempelainya. Itulah juga
imam-imam bagi Tuhan. Semua kita ini mempelainya, kita ini imam-imam, kita ini juga raja-raja. Jadi itu jelas sekali dalam Wahyu 19 ini raja-raja, imam-imam, dan juga mempelai wanita. Itu masuk menikmati kerajaan 1000 tahun yang diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh manusia. Manusia hanya menikmati waktu itu zaman Adam dan Hawa sebentar sekali. Kemudian manusia diusir. Kali ini kita diizinkan untuk masuk menikmati itu 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun, nanti Wahyu Fatsal 21 kita dibawa, dialihkan ke Yerusalem baru. Tapi sabar-sabar aja sebab saya tidak bisa lanjut lompat ke Wahyu 21. Nanti arahnya ke sana. Wahyu 21, 22. Ini sinar kemuliaan. Rencana Allah buat gerejanya luar biasa besarnya. Kalau kita mengetahui ini, kita tidak mungkin menjadi anak Tuhan yang pasif, yang acuh tak acuh, tidak mungkin. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab memang demikian. Kita ini, apalagi kita dari bangsa kafir, disebut anak-anak Ibrahim. Disebut anak-anak Ibrahim. Ini satu tema yang saya masih berdoa, ini Tuhan pernah tunjukkan satu kerangka besar. Tema tentang anak-anak Ibrahim ini. Untuk berada di negeri perjanjian. Saudara-saudaraku, dan memang ini menyangkut internasional. Saya pernah melihat kebesaran tema ini. Kita berdoa, saya tidak tahu kapan waktunya ini bisa dinyatakan. Sedikit saya sudah nyatakan di Palangkaraya. Sedikit sekali juga saya nyatakan di Yerusalem. Waktu kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan di Yerusalem, sedikit saya bicara soal ini. Itu satu tema yang besar sekali. Tuhan menyediakan tempat untuk umatnya ini. Puji Tuhan. Sidang jemaat saya anjurkan untuk tetap setia ikut Tuhan. Ya? Tetap setia untuk Tuhan. Apapun kelemahanmu. Tapi kalau kita setia, kelemahan kita itu ditutup oleh Tuhan dari kesetiaan kita. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti, sekalipun mungkin kita orang bodoh, tapi kalau kita tetap duduk mendengarkan firman, Tuhan katakan, kalau firman itu diungkapkan, orang tidak mengerti, orang bodoh itu akan mendapat pengertian. Itu dalam Mazmur 119. Jadi sangat tidak bijaksana kalau kita meninggalkan kebaktian. Sangat tidak bijaksana. Sebab itu saya anjurkan kepada sidang jemaat, setialah engkau. Setialah saudara-saudara. Setialah kita sekalian. Saya lebih dahulu ditekan oleh Tuhan untuk setia. Sebagai seorang hamba Tuhan yang setia melayani, membagikan makanan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Marilah kita bersama-sama belajar setia untuk melayani Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, kita akan 145 Psalm. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita akan berdoa, tapi kita melakukan nyanyian ini 145. Psalm 145. Segala pengharapan semua yang terjadi, Yesus di atas semuanya. Segala kesukaran yang ku takuti sudah terlepas semuanya.
pengharapan. Segala pengharapan semuanya jadi Yesus di atas semuanya. Segala kesukaran yang ku takuti sudah terlepas semuanya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Tuhan atas semuanya. Allah dan hidup yang ku miliki, Yesus berkuasa atas semuanya. Kur. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Tuhan atas semuanya. Harta dan hidup yang ku miliki, Yesus berkuasa atas Kur. semua. Raja segala raja. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Tuhan atas semuanya. Harta dan hidup yang ku miliki, Yesus berkuasa atas Sekali lagi. Tundukkan kepala. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Tuhan atas semuanya. Harta dan hidup yang ku miliki, Yesus berkuasa atas semuanya. Tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengakui, kami mengagungkan bahwa Engkau menjadi Raja kami. Engkau menjadi mempelai laki-laki kami. Engkau menjadi imam besar kami. Engkau yang sudah melayani pelayanan ini, tetap melayani sampai ibadah kami, sampai pelayanan kami menjadi sempurna dalam Engkau Tuhan. Kami mohon ampun segala kesalahan, segala dosa yang sudah kami lakukan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mengetahui agungnya rencana-Mu dalam kami. Hanya kuatkan kami, buka mata kami, untuk kami dapat memandang keajaiban dari firman-Mu Tuhan. Dan kami terdorong, tergairah untuk berbakti kepadamu. Kami tergairah untuk menyembah Engkau. Kami tergairah untuk melayani Engkau. Terima kasih. Angkat tanganmu dua ke atas. Kesempatan menyembah Allah. Sembahlah Allah dengan bebas, dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Berikan kami merasa jamahan tangan-Mu dalam hati kami. Gairahkan kami untuk suka menyembah Engkau. Oh, haleluya. Gairahkan kami untuk kami suka beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman sudah kami dengar, kami sudah terima. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kami pengertian pada firman-Mu untuk mempercayainya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam pengalaman penyucian yang Engkau kerjakan bagi sidang-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kami setia menanti akan kedatangan-Mu. Tuhan, Engkau mampu menutupi segala kekurangan kesalahan kami. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Biarlah Roh-Mu yang suci menguasai kami, memberikan kami ketenangan untuk kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Tidak terpengaruh dengan situasi dunia yang bergelora, tetapi di tengah-tengah geloranya dunia ini, izinkan kami, berikan waktu kami untuk menyembah Engkau, untuk dapat mengalami peningkatan penyucian-Mu sampai kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menggunakan perjamuan suci, turunkan tangan. Kami akan menggunakan perjamuan suci ya Tuhan. Layakkan kami menerima berkat perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini, segala pengharapan semua yang telah jadi, Yesus di atas semuanya.